bayi dari kelahiran pasangan wanita dan pria, apapun penyebabnya, di sisi Allah tetaplah sama. Dia tetaplah seperti layaknya bayi lain dari hasil pernikahan pasangan suami dan istri. Sebab semua anak manusia terlahir ke dunia ini tidak menanggung beban dari kedua orang tuanya. Dia terlahir sesuai fitrahnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang dilahirkan terlahir di atas fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi dan menjadikannya sebagai Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat terlahir di atas fitrah dalam hadis ini dimaknai Imam Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim adalah bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan siap untuk menerima Islam. Oleh karena itu tidak ada perbedaan seorang bayi yang terlahir dari hubungan zina dengan bayi yang terlahir dari pernikahan halal. Keduanya adalah hamba Allah yang kelak jika menjadi manusia yang akil baligh wajib menjalankan syariat dan ajaran Islam. Islam melarang perbuatan zina. Larangan ini ditetapkan berbeda dengan pelarangan dosa lain seperti membunuh, meminum khamar, dan mencuri yang larangannya ditetapkan secara langsung ke objek perbuatannya. Sementara perbuatan zina, Allah melarangnya dengan bentuk kata yang tidak langsung ke objeknya, yaitu dengan cara mengharamkan untuk mendekatinya. Logikanya, jika mendekatinya saja sudah berdosa, lalu bagaimana dengan melakukannya? Bukankah lebih besar dosanya? Hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi agar perbuatan zina tidak dilakukan manusia yang sudah barang tentu akan mengakibatkan kehamilan dan kelahiran di luar nikah. Terlahirnya anak di luar nikah bukan kehendak dan kemauan sang anak. Jika ditelusuri lebih jauh siapa yang bertanggung jawab atas kelahirannya, tentu hal ini murni kesalahan dan dosa pasangan yang melahirkan, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Dengan demikian, anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah tidak mungkin menanggung dosa dari perbuatan zina yang dilakukan kedua orang tuanya. Dalam Islam tidak berlaku dosa keturunan. Kasus kelahiran dari hasil hubungan gelap atau di luar nikah banyak terjadi di masyarakat. Kasus semacam ini seringkali disikapi dengan pertanggungjawaban dari pihak laki-laki, sehingga saat seorang perempuan hamil di luar nikah, pihak keluarga seringkali mengambil tindakan ke pihak laki-laki untuk bertanggung jawab dengan cara menikahinya. Karena hal itu telah mempermalukan keluarga besarnya. Maka, agar tak semakin membuat malu, sang wanita pun dinikahkan. Terkadang oleh laki-laki yang menodainya, atau bahkan ada pula oleh pria lain dengan pertimbangan agar anak yang ada dalam kandungan tetap memiliki bapak dan ibu saat dilahirkan. Apakah yang demikian ini dibenarkan oleh syariat agama? Menurut mayoritas ulama fikih, wanita yang hamil dari zina boleh menikah dengan laki-laki yang menzinai atau menodainya. Akan tetapi kebolehan ini terikat dengan dua syarat. Pertama, kedua calon mempelai pezina itu harus terlebih dahulu bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, menyesali dan beristighfar, tidak akan mengulangi perbuatan nista semacam itu serta menjauhinya. Jika tidak didahului dengan taubat, menurut Imam Hambali, maka nikahnya tidak sah. Berdasarkan firman Allah, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Al-Quran Surah An-Nur ayat 3. Pendapat ini memang ditentang oleh mayoritas ulama, di antaranya Imam Syafi'i. Menurut pandangan ini, taubat bukanlah syarat syah atau tidaknya sebuah pernikahan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah membatasi dalam ayat lainnya tentang pernikahan-pernikahan yang terlarang. Namun tidak disebutkan zina sebagai penghalang keabsahan sebuah pernikahan.
Pendapat mayoritas ulama ini adalah pendapat yang populer di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk lebih berhati-hati, akan lebih baik jika kedua calon mempelai pezina itu bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Syarat kedua, setelah pasangan pezina menikah, yang wanita hamil dari zina harus terlebih dahulu melakukan istibra, yaitu memastikan rahimnya bersih dari janin. Ini bisa dilakukan dengan cara menunggu datangnya haid atau menunggunya sampai melahirkan. Jika langkah ini sudah dilakukan, maka pasangan suami istri pezina itu baru boleh berhubungan suami istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita yang tengah hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan, dan tidak boleh juga disetubuhi sampai ia haid. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini dilatar belakangi oleh satu peristiwa di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada seorang sahabat yang mendapatkan bagian rampasan perang berupa tawanan wanita. Tawanan wanita yang disebut sabaya ini tengah hamil. Sementara wanita sabaya dalam syariat boleh dinikahi atau digauli. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang para sahabatnya menggauli wanita sabaya yang tengah hamil kecuali setelah melahirkan atau menunggu sampai dia haid. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dalam rahim si wanita sabaya itu bersih dari janin atau agar kehamilannya tidak tercampur oleh benih laki-laki lain. Inilah hakikat dari istibra, sebuah fase memastikan keadaan rahim wanita sudah kosong dari kehamilan. Hikmah fase ini untuk menjaga agar jangan sampai terdapat kesimpang siuran status benih yang berkembang dalam rahim seorang wanita. Apakah dari saripati pasangan sebelumnya ataukah pasangan terbarunya? Sehingga dalam riwayat lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang yang beriman dengan Allah dan hari akhir menuangkan airnya ke tanaman orang lain, yakni menyetubuhi wanita hamil dari hubungan orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Terlepas dari latar belakang hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan secara umum bahwa wanita yang tengah hamil akibat zina, jika dinikahi, maka wanita yang tengah hamil itu tidak boleh disetubuhi. Sebab dengan menyetubuhi wanita pelaku zina yang hamil itu, berarti ia telah menuangkan airnya ke tanaman orang lain. Hubungan suami istri baru boleh dilakukan setelah anak yang dikandung wanita itu terlahir. Para ulama menegaskan bahwa hukum ini berlaku bagi pasangan suami istri pelaku zina atau pasangan wanita pezina dan suami bukan yang menodainya. Nasab adalah hal yang sangat penting dan merupakan keistimewaan manusia dibanding makhluk-makhluk lain. Bahkan kuda atau unta yang memiliki nasab bagus akan bernilai tinggi di pasaran. Apalagi manusia yang memiliki gelar khalifah Allah di muka bumi. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk berbangga-bangga dengan nasabnya dan menjadi pongah dengan garis keturunan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memandang kualitas manusia itu dari takwanya, bukan nasab dan keturunannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada 4 perkara umatku yang termasuk dalam bagian urusan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Di antaranya adalah bangga dengan kasta. Hadis riwayat Ahmad. Atas dasar itulah maka dosa besar jika seorang anak menisbatkan dirinya atau menghubungkan darahnya kepada orang lain yang bukan bapak kandungnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menghubungkan nasabnya kepada selain bapaknya sendiri, padahal ia mengetahui itu bukan bapaknya, maka surga haram untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan betapa sangat tegasnya syariat Islam dalam persoalan nasab seseorang. Bahkan menjaga nasab adalah salah satu dari 5 perhatian mendesak yang bersifat wajib untuk dijaga dalam syariat Islam. Bagaimana dengan nasab anak dari hasil hubungan di luar nikah? Anak dari hasil hubungan gelap atau di luar nikah
tetap berhak memiliki nasabnya sendiri. Namun persoalannya kepada siapa nasab anak itu dinisbatkan atau dihubungkan? Apakah kepada laki-laki yang menghamili ibunya ataukah kepada ibu? 4 mazhab dalam Islam menyepakati bahwa anak terlahir dari pasangan zina nasabnya dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Anak itu menjadi anak wanita pezina itu secara utuh karena dialah yang melahirkannya. Nabi SAW bersabda, anak dari hasil zina adalah untuk keluarga ibunya. Hadis riwayat Abu Daud. Mayoritas ulama mazhab juga merujuk sabda Nabi SAW. Anak itu untuk pemilik ranjang, sedangkan pezina tercegah baginya hak anak. Hadis riwayat Bukhari. Menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi mengatakan, apabila seorang mempunyai istri yang sah, maka istri menjadi ranjang suami. Apabila terjadi kelahiran dalam batasan waktu yang memungkinkan untuk memiliki anak atau sekitar 6 bulan dari awal pernikahan, maka anak itu dihubungkan ke pemilik ranjang, yaitu suaminya. Menentukan nasab anak hasil dari hubungan di luar nikah sangat penting dalam syariat agama, karena akan berdampak pada masalah-masalah lain. Misalnya, anak hasil zina tidak mendapat warisan dari bapaknya yang menodai ibunya di luar nikah. Demikian juga sebaliknya, bapak zina tidak berhak mendapatkan warisan dari anak hasil zinahnya. Nabi SAW bersabda, lelaki mana saja yang berzina dengan wanita merdeka ataupun budak sahaya, maka anak yang dihasilkan adalah anak zina. Ia tidak mewarisi dan tidak juga menerima warisan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abdul Razak. Ketika anak hasil hubungan di luar nikah itu dewasa dan tiba waktunya menikah, maka dia pun tidak mendapatkan wali nikah dari bapak kandung yang telah menodai ibunya dan tidak juga dari pihak ibunya. Ulama menyebutkan bahwa anak dari hubungan di luar nikah mendapatkan hak dalam masalah warisan hanya dari ibunya dan tidak mendapatkan hak perwalian dalam pernikahan. Hal ini menegaskan fakta bahwa anak seperti itu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan bapak kandungnya sendiri. Hubungan antara keduanya seperti layaknya hubungan orang lain. Persoalan nasab anak hasil perzinahan sangatlah kompleks dampak hukumnya bagi anak. Hal ini banyak dikaji oleh ahli fikih pada masa lalu. Masalah wali bagi anak hasil hubungan di luar nikah sangatlah pelik di lapangan. Terkadang bapak zina menjadi wali nikah mempelai wanita yang dalam hal ini adalah anaknya hasil dari perzinahannya dulu. Tentu hal ini sangat riskan dan sulit. Selain akan berpengaruh pada kejiwaan sang anak ketika bapak zina menjadi wali, saat itu pula akan muncul persoalan baru. Pernikahan itu terancam tidak sah. Dampaknya kemudian, jika pernikahan tetap berlangsung dan setelah itu terjadi hubungan suami istri, bukankah hubungan itu rancu? Oleh karenanya, jika anak perempuan hasil hubungan di luar nikah telah dewasa dan saatnya menikah, maka yang harus menjadi wali adalah pemerintah, atau di negeri kita KUA. Nabi SAW bersabda, penguasa adalah wali bagi siapa saja yang tidak memiliki perwalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Perbuatan zina benar-benar memiliki dampak luar biasa. Perbuatan nista dan dosa yang berdampak pada permasalahan rumit yang banyak menjadi perbincangan dan diskusi para ulama dulu. Para ulama dulu pun mempersoalkan status anak hasil hubungan zina. Jika anak itu tidak boleh menisbatkan atau menghubungkan nasabnya pada sang bapak atau bukan mahram bagi bapak yang menodai ibu sang anak, bukankah berarti sang ayah bisa menikahi anaknya sendiri? Ini membingungkan. Di kalangan mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Maliki, ini banyak diperdebatkan. Tentunya masalah ini sangat memilukan hati siapa saja yang mendengarnya. Sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sungguh tak terbayangkan. Akan tetapi persoalan ini dinilai tidak benar. Anak hasil zina
tidak boleh dinikahi oleh bapak zinanya. Artinya bahwa hubungan mahram tetap berlaku antara keduanya berdasarkan sifat umum dari firman Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak kalian. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Ibnu Taimiyah menyebutkan keumuman ayat ini meliputi seluruh anak, tak terkecuali anak zina. Maka seorang bapak zina tidak boleh menikahi anaknya dari hasil perzinahan. Selain itu, anak dari hasil zina tentunya juga menyusu dari ibunya. Sedangkan air susu itu ada karena sang bapak zina. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan dalam syariatnya bahwa terjadinya hubungan mahram selain karena nasab juga karena persusuan. Sebuah kisah yang diriwayatkan Imam Muslim juga bisa menjadi dasar larangan seorang anak hasil hubungan zina dinikahi oleh bapaknya. Yaitu kisah seorang soleh yang bernama Juraij. Suatu ketika, Juraij dituduh menzinahi seorang wanita hingga hamil. Setelah melahirkan, wanita itu menuduh Juraij sebagai laki-laki yang menghamilinya. Saat anak dalam kandungan wanita itu terlahir, orang-orang marah dan berang, memukuli Juraij dan merobohkan tempat ibadahnya. Sebagai orang soleh, Juraij tetap bersikap tenang. Lalu ia meminta bayi itu dihadapkan kepada dirinya dengan disaksikan oleh orang banyak. Juraij bertanya kepada bayi itu, "Siapakah bapakmu?" Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, bayi itu menjawab dan berkata, "Bapakku adalah tukang gembala itu." Ucapan si bayi merupakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah bisa dibenarkan bapak zina boleh menikah dengan anak zinanya sendiri? Wallahu a'lam. Masalah lain yang muncul akibat penghubungan nasab adalah urusan nafkah, seperti makan, minum, dan pakaian. Apakah bapak zina wajib menafkahi anak zinanya? Dan apakah anak zina tersebut berhak menuntut nafkah dari bapak zinanya? Ini juga menjadi masalah krusial yang dibahas para ulama hukum, karena terkait erat dengan masalah sosial dan keadilan. Kalangan ulama fikih dalam mazhab Syafi'i dan Maliki menetapkan bahwa anak zina tidak berhak memperoleh nafkah dari bapak zinanya, sehingga keadaan ini menjadikan status si anak zina sama dengan seorang anak yang tidak memiliki bapak yang menafkahinya. Maka ketentuan siapa yang berkewajiban memberi nafkah atas anak hasil hubungan di luar nikah ditanggung oleh keluarga yang menjadi ahli warisnya, yaitu keluarga ibunya. Tentunya persoalan ini sebatas pembahasan hukum, karena pada kenyataannya bapak zina setelah menikahi wanita yang ia zinahi, sudah barang tentu ia akan menafkahi istrinya yang juga adalah ibu dari anak zinanya, sehingga mengalirlah nafkah tersebut secara tidak langsung kepada si anak, walaupun hukumnya tidak wajib. Wallahu a'lam. Semua itu adalah konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari ketetapan meniadakan hubungan nasab antara bapak zina dengan anak zinanya. Namun, ada pendapat lain dari kalangan ulama fikih yang menetapkan sebaliknya, yaitu anak hasil hubungan di luar nikah dihubungkan nasabnya ke bapak zinanya. Ini pendapat Ishaq bin Rahawiyah, Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim an-Nakhai, serta Atha. Pendapat ini pula yang dipilih Abu Hanifah atau Imam Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah menyatakan, "Aku memandang tidak ada salahnya apabila seorang berzina dengan wanita lalu kemudian ia hamil, agar menikahi wanita tersebut dalam keadaan hamil, dan ia menutup aibnya, dan anak itu adalah anaknya." Inilah persoalan yang timbul akibat penisbahan atau penghubungan nasab anak hasil hubungan di luar nikah. Jika pendapat yang kedua ini benar, maka persoalan lain yang timbul seperti pernikahan, waris, wali nikah, dan lainnya tidak akan terjadi. Anak dari hasil hubungan di luar nikah bukanlah anak yang berdosa, maka tidak pantas jika disematkan julukan-julukan yang tidak pantas pada dirinya, meski terlahir akibat dosa zina yang diperbuat oleh orang tuanya.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa seorang manusia tidak akan menanggung dosa yang diperbuat oleh orang lain. Allah berfirman, dan orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lainnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 15. Maka nasib anak itu di akhirat tergantung dengan amal perbuatannya sendiri. Tak ada sangkut pautnya dengan dosa orang tuanya. Inilah akibat perbuatan zina. Perbuatan yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perbuatan keji. Dan dampaknya benar-benar keji. Dapat merusak kehidupan dunia dan agama seseorang. Mematikan rasa malu, mencoreng kehormatan, menyeret pelakunya ke segala jenis keburukan, dan diakhiri dengan kekejian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Penuturan sahabat mulia Sa'id bin Ubadah pantas menjadi renungan. Suatu ketika Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, pasti aku akan menebasnya dengan pedang tanpa ampun. Ketika ucapannya ini terdengar oleh Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'id? Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada dia, dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Karena itu, dia mengharamkan perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian